Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP Darul Hikmah Boarding School kelas 7, kelas 8, ataupun kelas 9 ya. Oke, untuk pekan ini kita akan sama-sama membahas tentang literasi. Jadi kita sebut pekan ini dari Senin sampai Jumat itu adalah pekan literasi. Nah, mungkin ada sebagian juga kalian yang sudah tahu apa sih itu literasi seperti itu. Kalau biasanya kita sebut literasi, maka orang-orang akan mengingat membaca, kemudian buku, kemudian menulis. Nah, ternyata literasi sekarang sudah berkembang. Aktivitas yang disebut literasi tidak hanya berputar atau seputar masalah buku, membaca, dan menulis. Oke, mau tahu kan sebenarnya apa itu literasi dan jenis-jenis literasi apa sih yang harus kita kuasai, terutama untuk mempersiapkan diri di masa yang akan datang. Ikutin terus video ini hingga selesai ya. Nah, sekarang kita masuk ya ke definisi literasi. Seperti yang tadi saya sebutkan, jadi ternyata tidak melulu tentang baca tulis saja. Menurut Alberta, literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini luas sekali yang menjadi cakupan kegiatan literasi. Jadi tidak hanya tentang membaca buku, kemudian menuliskan apa yang kita baca. Nah, untuk itu kita juga harus tahu apa sih jenis-jenis literasi itu. Nah, di sini sudah ada 6 jenis literasi. Kita lihat sama-sama. Ada literasi baca tulis, kemudian ada literasi sains, ada numerasi, kemudian finansial, budaya dan kewargaan, dan yang terakhir adalah literasi digital. Nah, pasti penasaran dong, apa sih yang membedakan dari 6 literasi ini? Apakah semuanya tentang membaca buku atau ada hal lainnya yang bisa kita lakukan, tapi aktivitas itu tetap disebut sebagai literasi? Oke, kita lanjut untuk bahas ini satu persatu. Oke, yang pertama adalah literasi baca tulis. Jadi, ini adalah kemampuan untuk memahami isi teks tertulis, baik yang tersirat maupun tersurat, dan menggunakannya untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi diri. Jadi ada informasi yang langsung kita pahami dari bacaan, yaitu yang tersurat, yang dimaksud di sini, ada yang tersirat maknanya. Seperti contohnya misalnya seperti ini ya. Istilah tangan panjang ya. Jadi tangan panjang ini kalau misalnya kita secara tersurat membacanya, itu orang yang punya tangan yang panjang gitu. Nah, ada makna tersirat juga yang bisa diartikan tangan panjang ini artinya orang yang suka mengambil barang orang lain. Nah, kemampuan itu yang dimaksud dengan ada dalam aktivitas literasi baca tulis ini. Kemudian kemampuan menuangkan gagasan atau ide ke dalam tulisan dengan susunan yang baik untuk berpartisipasi di lingkungan sosial kita. Ya, jadi setelah membaca atau kita mempunyai sebuah ide, kita mau menyampaikan itu ke orang lain. Nah, kita perlu kemampuan untuk menulis supaya ide yang ada di kepala kita tadi itu bisa dipahami oleh orang lain dan diterima oleh orang lain, sehingga kita bisa mengembangkan ide tersebut. Misal kita menjadi direktur sebuah perusahaan dan kita memiliki satu ide baru. Nah,
kemampuan kita untuk menyampaikan ide itu baik secara tertulis maupun secara lisan itu adalah bagian dari yang dimaksud dalam literasi baca tulis ini. Nah, selanjutnya adalah literasi sains, yaitu kecakapan memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita. Kemudian, kecakapan untuk mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah agar kita dapat hidup dengan lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih baik. Nah, kalau kita punya kemampuan dalam literasi sains ini, kita tidak mudah tuh terpengaruh dengan mitos-mitos atau kepercayaan-kepercayaan kuno yang ternyata itu tidak ada hubungannya dengan kajian ilmiah. Misalnya ada contoh, kalau ada pohon besar itu biasanya identik dengan tempat yang angker seperti itu. Nah, kalau kita memiliki kemampuan dalam literasi sains, seharusnya kita tidak mudah percaya dengan hal-hal seperti itu. Jadi ini akan membantu kita untuk memahami fenomena alam atau fenomena sosial di sekitar kita. Contoh, kita kalau tahu membuang sampah itu adalah berbahaya untuk lingkungan kita, ya berarti kita harus buang sampah pada tempatnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan literasi sains. Untuk jenis-jenis literasi yang lain, kita akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan di Google Form yang sudah dibagikan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.